Gue jadi keinget sama pesan dari anak Sintayong, yaitu Shin Jae-won, sesaat setelah sang ayah dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan pesannya kurang lebih adalah beliau sudah bekerja dengan sangat keras. Bahkan beliau berhasil menaikkan rank FIFA timnas Indonesia lebih dari 50 tingkat selama 5 tahun. Dan kami sebagai keluarga adalah yang paling tahu betapa beliau bekerja sangat keras demi membangun timnas Indonesia. Namun harus dipecat begitu saja. Kita lihat saja nanti sejauh mana timnas Indonesia akan melangkah tanpa beliau. Itu adalah pesan dan bentuk kekecewaan dari anak Sintayong setelah ayahnya dipecat dan diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh keputusan PSSI saat itu. Dan narasi dalam video ini adalah mungkinkah timnas Indonesia itu sekarang sedang mengalami yang namanya kutukan ya dari Sintayong atau karma dari Coach Shin itu sendiri. Mari kita renungkan bersama. Setelah pemecatan Sintayong, timnas Indonesia itu seakan-akan mengalami yang namanya downfall ya. Kita itu jatuh benar-benar dan akan seakan-akan susah untuk bangkit kembali. Di mana progres dari Coach Shin selama 5 tahun itu menjadi sebuah Cinderella story harusnya. Tetapi ya api harapan yang sudah berkobar itu akhirnya disiram oleh ekspektasi dari supporter timnas itu sendiri. Dalam kasus Coach Sintayong, gue tidak akan menyalahkan Coach Shin, gue tidak akan menyalahkan para pemain timnas, dan gue juga tidak akan menyalahkan PSSI berikut Pak Erick Thohir. Tetapi yang akan gue salahin adalah kedewasaan dari supporter timnas Indonesia atau ekspektasi yang tidak di-maintain dengan baik dari supporter timnas Indonesia itu sendiri. Jadi ini benar-benar sangat disesali ya karena progres dari Coach Shin ini sangat luar biasa. Bahkan Coach Shin berhasil membuat negara-negara tetangga kita di region ASEAN itu sempat envy ya, sempat iri gitu kan sama progres dari timnas Indonesia. Di mana timnas kita berhasil menaturalisasi dengan sangat baik, bahkan menarik pemain-pemain diaspora. Ini bukan naturalisasi di era Christian Gonzalez ya, di mana ini murni orang asing menetap tinggal lama di Indonesia, main di liga kemudian dinaturalisasi. Tidak, karena naturalisasi kali ini adalah pemain-pemain yang memang memiliki garis keturunan Indonesia. Ini benar-benar ya mereka memang layak dan punya hak untuk membela timnas Indonesia. Progresnya sangat luar biasa, bahkan kita bisa dibilang berhasil lah mendominasi ASEAN meskipun 5 tahunnya Coach Shin masih nol trofi juga, masih belum memberikan trofi untuk timnas Indonesia gitu kan. Tetapi kita melihat sepak bola kita sudah berjalan ke arah yang jauh lebih baik dan di rel yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sebaik mungkin gitu kan. Tidak patah arah seperti sebelum-sebelumnya. Sampailah kita pada sebuah prestasi tertinggi di mana sepanjang sejarah sepak bola ASEAN, timnas Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia, bahkan sampai ke putaran ketiga gitu kan. Yang sebelumnya pencapaian terbaik berhasil dilakukan oleh Thailand dengan kualifikasi dan juga berhasil mencuri poin, tetapi Indonesia berhasil melesat lebih jauh dari itu. Bahkan secara FIFA rank kita benar-benar agresif banget. 50 tingkat dalam 5 tahun itu sesuatu yang luar biasa dan dibarengi dengan permainan yang indah yang bisa dinikmati, sehingga muncullah fenomena supporter timnas jalur FOMO, jalur eranya Sintayong, di mana mereka hanya menjadi supporter ketika merayakan kemenangan timnas Indonesia, tetapi menghilang ketika timnas memang benar-benar butuh support dari supporter timnas Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, kegagalan demi kegagalan setelah Sintayong dipecat, ini benar-benar memberikan kita seharusnya pelajaran berharga ya. Karena nextnya sebagai supporter dari timnas kita harus lebih dewasa lagi. Karena jangan sampai kita mundur lagi ke belakang, kita harus tetap maju
Berjalan di tempat pun jangan sampai, karena memang kita sudah ada di momentum yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk era baru sepak bola kita gitu kan. Tetapi lagi dan lagi ini membuktikan bahwa peran besar dari Sintayong itu tidak bisa dipungkiri. Makanya ketika Coach Shin kembali ke Indonesia, tetapi bukan sebagai pelatih timnas, melainkan sebagai pelatih Persija, gue jujur merasa bahagia ya, akhirnya bisa melihat sosok yang dulu memakai apa ya, atau menggunakan atribut sebagai pelatih timnas kita. Euforia yang dibangun sama Coach Shin itu benar-benar euforia yang seharusnya Cinderella story gitu kan, karena kita berhasil mendobrak peta kekuatan sepak bola tidak hanya di ASEAN tetapi di Asia juga. Apalagi, ketika laga Coach Shin mengalahkan negaranya sendiri yaitu Korea, dan mendapatkan respect dari pemain-pemain Korea. Ini membuktikan bahwa nasionalisme Coach Shin untuk Indonesia itu sangat besar sekali, dan itulah alasan mengapa banyak sekali supporter timnas Indonesia jatuh cinta kepada sosok Shin Taeyong. Nah, apalagi kedekatannya bersama dengan para pemain, apalagi, beberapa hari ini ada sebuah muncul video usaha dari Coach Shin mendatangkan kembali Pratama Arhan untuk bisa didatangkan ke Persija. Ada juga cuplikan kedekatan bersama Witan, di mana ini adalah, apa ya, reuni dengan anak-anak didik dulu di timnas Indonesia, dan vibe-nya masih sama, vibe seperti seorang bapak yang mendidik anak-anaknya gitu kan. Ini kekeluargaan yang, sudah lama tidak bisa kita lihat lagi ya. Tetapi sekali lagi kita harus move on sebagai supporter timnas Indonesia. Ini sudah berbeda era lagi, karena keputusan dulu ada Patrick Kluivert berapa segala macam, memang keputusan yang tidak bisa disesali ya, tidak bisa diulang lagi, tidak bisa direkayasa lagi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima. Dan semoga saja untuk teman-teman yang menganggap bahwa timnas Indonesia sedang mengalami karma dari Sintayong, kita harus sepakat, kita harus move on, bahkan Coach Shin sendiri sudah move on sepertinya. Ini adalah era baru John Herman, ini benar-benar, Coach Sintayong itu hanya membangun pondasi, sedangkan ya yang menjalani atau membangun bangunannya mungkin tangan pelatih lain kan. Dan sekarang sudah saatnya kita belajar untuk mencintai John Herman apa adanya. Karena progres dari Coach Shin juga tidak sebentar, tidak instan. Progresnya mulai terlihat di tahun ketiga, keempat, dan juga kelima. Karena di tahun-tahun awal memang sangat susah banget gitu kan. Dan meskipun ada sebuah argumen yang membantah hal tersebut, karena banyak yang beranggapan seharusnya John Herman itu secara progres ya tinggal melanjutkan saja, karena pondasinya kan sudah dibangun oleh Coach Sintayong. Tetapi dalam sepak bola tidak bisa seperti itu ya. Karena akan gue bahas, ini masa adaptasi dari John Herman. Mungkin, kesulitan dari John Herman itu tidak hanya beradaptasi dengan pemain, tidak hanya beradaptasi dengan ekspektasi supporter timnas Indonesia, tetapi John Herman juga harus beradaptasi dengan peta kekuatan sepak bola di region ASEAN ini ya. Karena John Herman ya tidak tahu peta kekuatan negara ASEAN gitu kan. Karena John Herman sendiri secara TV latar belakangnya melatih ya di negara-negara Eropa kan. Bahkan pernah melatih Kanada, bisa tembus kualifikasi Piala Dunia. Secara TV John Herman itu lebih besar daripada timnas Indonesia itu sendiri. Kita harus respect akan hal tersebut, tetapi kita juga harus mengkritisi dengan kritikan yang objektif ya, tidak karena bentuk kebencian kepada personalnya John Herman itu sendiri. Terbukti di AFF, kenapa ketika John Herman di FIFA Matchday hasilnya sangat gemilang, bahkan hanya kebobolan 1 gol ketika melawan Bulgaria, karena memang John Herman melatih pemain-pemain yang terbiasa bermain di kompetisi Eropa, sehingga untuk secara taktikal pemain-pemain yang diturunkan itu bisa menjawab taktik yang diterapkan oleh John Herman. Tetapi kali ini di AFF yang tidak resmi ini benar-benar John Herman harus beradaptasi ulang, harus mencoba sesuatu yang baru, karena banyak sekali pemain-pemain yang dulu sudah hilang dari radar Garuda Calling, seperti salah satunya ada Mark Klok juga yang akhirnya bisa kembali membela timnas, lalu ada Jordi Amat, lalu ada nama-nama baru seperti Rizky Eka, Bryan Fatari juga, ada Kakang juga gitu kan.
Bahkan Nadeo yang jarang sekali kita lihat ketika era Sintayong akhirnya diberikan menit bermain dan kita juga seakan-akan diberitahu alasan kenapa Nadeo tidak pernah diturunkan. Memang kalau secara quality ya jauh kalau dibandinginya sama Kang Emil dan juga Martin Paes gitu kan. Tetapi lagi dan lagi masih terlalu dini untuk mengkritisi John Herman karena bahkan jangan pernah membandingkan hasil dari Sintayong 5 tahun dengan John Herman yang 1 tahun aja belum gitu kan. Ini terasa tidak fair. Dan sekarang ini banyak sekali pemain-pemain diaspora yang dinaturalisasi sejak eranya Sintayong mungkin akan mengalami degradasi ya. Karena memang mereka mungkin secara usia juga sudah susah, sudah lewati dari masa prime-nya. Apalagi banyak sekali bukan hanya beberapa pemain diaspora kita yang bukan kembali ya, yang memutuskan untuk berkarir di BRI Super League, di mana ya mau tidak mau kualitas liga kita jauh kalau dibandinginnya sama kompetisi Eropa gitu kan. Tetapi ya tidak ada yang bisa dibenarkan dan juga tidak ada yang bisa disalahkan karena ketika Tom Haye, Eliano meskipun masih bisa bertahan di Eropa tetapi tidak mendapatkan menit bermain yang cukup sehingga akhirnya mereka memilih untuk bermain di BRI Super League dengan tawaran gaji yang lebih besar tentunya dan juga mungkin mode mengamankan karir mereka sendiri. Meskipun gue punya argumen, ini entah kenapa pundit sepak bola atau insan-insan sepak bola ketika mengkritisi permainan timnas itu seakan tidak objektif ya. Ketika menghadapi Kamboja, di mana Tom Haye akhirnya bisa kembali lagi memperkuat timnas Indonesia dan langsung mencetak 3 assist gitu kan. Langsung narasi itu dibuat dengan sangat megah bahwa bermain di Persib Bandung itu ternyata tidak menurunkan kualitas Tom Haye. Bahkan Tom Haye dipuji-puji karena bisa bermain full 90 menit seperti yang kita tahu ketika Tom Haye masih bermain di era divisi di Liga Belanda karena memang tidak dijadikan sebagai pemain utama, maka secara stamina kurang, mudah lelah dan hanya bisa dimainkan optimal selama 1 babak saja. Mendapatkan pujian dan juga apresiasi yang sangat besar. Tetapi ketika timnas kita terbantai 3-0 oleh Vietnam, muncullah narasi-narasi baru di mana ini adalah efek negatif ketika pemain diaspora kita malah harus bermain di BRI Liga 1. Kenapa tidak stay saja? Karena tujuan awal dari proses naturalisasi ini adalah timnas kita mendapatkan pemain kualitas dunia. Meskipun secara grade pemain, ya mereka adalah grade B atau grade C ya, bukan grade A-nya. Kalau mereka itu pemain grade A, ya mungkin mereka lebih memilih untuk membela Belanda dong. Seperti Calvin Verdong yang pernah debut dengan Belanda underage juga. Mereka memilih Indonesia karena Indonesia itu kita harus open minded ya, kita harus sadar diri bahwa membela Indonesia adalah second choice karena kita juga kan sepakat bahwa Belanda itu timnas pusat kita kan ya, kita sebagai timnas yang mendapatkan hasil-hasil yang tidak terseleksi oleh Federasi Sepak Bola Belanda juga gitu kan, sehingga untuk ekspektasi seharusnya peran besar atau PR besar untuk supporter timnas Indonesia adalah maintain ekspektasi sebijak mungkin, jangan sampai kita terlewat jumawa ya. Dan ini serangan balik juga nih datang dari negara-negara di region ASEAN. Ketika progres Indonesia dengan naturalisasinya sukses, negara-negara tetangga kita iri tetapi mereka tidak diam. Mereka akan lawan gitu kan. Nah, mereka melakukan proses yang sama secara senyap, yang ugal-ugalan cuman Malaysia ya. Karena Malaysia kayak, kelihatan banget envy-nya, kelihatan banget irinya, bahkan menghalalkan segala cara dengan segala rumornya yang ujung-ujungnya naturalisasinya itu ilegal ya, karena tidak memiliki, catatan administrasi yang resmi gitu kan. Tetapi kan terbukti dalam AFF kemarin, Vietnam, bahkan Timur Leste, bahkan Singapura, bahkan semua negara-negara yang ada di ASEAN itu memiliki pemain naturalisasi baru. Otomatis blueprint kesuksesan timnas Indonesia itu juga dipakai sama negara-negara tetangga kita. Nah, alasan kenapa kita harus move on dari era Sintayong adalah kita jangan sampai jalan di tempat. Kalau kita jalan di tempat, otomatis kita akan tertinggal oleh negara-negara ASEAN yang lain. Satu-satunya opsi yang bisa kita ambil adalah kita harus terus melangkah maju dan majunya ini bersama sosok John Herman. Karena
John Herman itu kalau sampai dipecat, itu yang rugi kita loh, timnas Indonesia. Sama kayak Sintayong, ketika Sintayong dipecat, yang rugi bukan coaching tetapi kitanya. Apalagi kalau sampai John Herman dipecat, mau dilatih sama siapa lagi. Sedangkan kalau menurut gue pribadi ya, kita tidak mungkin kembali ke era di mana timnas kita dilatih oleh, pelatih lokal kita, karena secara kompetitif peta kekuatan sepak bola dunia itu sudah merata, secara gameplay, secara permainan sudah merata, sehingga kita butuh sosok-sosok pelatih yang memiliki riwayat atau pengalaman melatih timnas yang bisa lolos ke Piala Dunia kalau mimpi kita masih tetap untuk lolos Piala Dunia, dan John Herman memiliki aspek tersebut. Dan John Herman juga salah satu orang yang pernah menolak tawaran dari PSSI untuk melatih timnas dengan alasan tidak ingin melanjutkan proyek orang lain tetapi ingin membangun skuad dari awal. Ini juga poin plus dari John Herman. Bukti bahwa John Herman itu tidak pernah mengambil job serampangan, tidak pernah mengambil pekerjaan asal-asalan, orientasinya tidak hanya uang tetapi reputasi juga turut ia jaga meskipun ya di AFF kemarin kita gagal. Banyak sekali aspek yang bisa kita bahas dan tidak hanya cukup dalam satu video, karena di video sebelumnya juga gue sudah berkali-kali bahas. Tetapi dalam video ini gue ingin, mendedikasikan untuk supporter timnas agar bisa move on dari era STY ke eranya John Herman, sehingga kita tidak memulai lagi dari nol, tetapi kita memulai dari progres yang sudah ada. Meskipun ya ini tetaplah menjadi era baru di tangan John Herman. Dan harapannya nanti di FIFA ASEAN Cup, jadi buat teman-teman yang belum, tahu infonya, FIFA ASEAN Cup adalah AFF versi resmi dari FIFA, dan ada sebuah wacana AFF yang kemarin itu akan dihilangkan ya, atau kalau ya tetap diselenggarakan juga itu sifatnya tidak resmi, tidak under FIFA, tapi FIFA akan mengadakan kembali, gelaran turnamen AFF yang resmi, dan ketika resmi under FIFA otomatis Timnas Indonesia melalui FIFA memiliki otoritas untuk memanggil pemain-pemain yang berkarir di Eropa gitu kan. Sehingga nanti di di FIFA Asian Cup ini timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan dengan menurunkan skuad utama mereka seperti Martin Paes, Kang Emil, Bang J, Justin Hubner, Ole Romeni, semuanya bisa dipanggil, Calvin Verdong juga bisa dipanggil, semuanya lah gitu kan. Karena kita harusnya melihat progres dari John Herman ini sangat baik ya ketika di FIFA Matchday. Di mana hasilnya ketika menghadapi negara-negara yang secara rank FIFA lebih tinggi dari kita, kita berhasil menang dan tidak hanya menang tetapi menang besar. Ini menjadi catatan, bahkan kita mengalahkan Oman 3-0 itu kan kurang pembuktian apalagi meskipun ya ada dalihnya gitu kan. Karena itu friendly, friendly tidak segreget turnamen. Sedangkan di AFF kemarin ya ini turnamen, bahkan Nadio saja seakan-akan demam panggung karena ini ya apa ya, tensinya tensi turnamen. Tentu saja ada prestis yang harus dijaga sehingga ya ini menjadi tekanan mental terhadap pemain-pemain yang baru debut atau baru bermain untuk timnas Indonesia gitu kan. Tetapi lagi dan lagi sesuai dengan ucapan dari Pak Erick Thohir itu sendiri bahwa kita harus optimis. Kita tuh optimis boleh ya, tetapi sisakan sedikit ruang untuk kecewa, sisakan sedikit ruang untuk berpikir bahwa segala sesuatu mungkin bisa terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga nanti kekecewaan itu tidak menjadi sisi negatif yang mempengaruhi progres dari timnas kita di bawah tangan John Herman gitu kan. Karena ya pembuktian kalau menurut gue pribadi ya, John Herman itu boleh dikritik habis-habisan nanti ketika kita tampil di AFC. Karena kalau untuk AFC udah pasti bisa menurunkan full squad, dan AFC ini seharusnya menjadi tantangan atau menjadi turnamen yang benar-benar harus kita all in gitu kan. Karena di AFC yang kemarin bersama Coach Shin kita sudah jauh melangkah bahkan mengalahkan Korea. Ya harapannya kita masih tetap memberikan perlawanan yang sama lah. Kita tidak mundur secara kualitas tetapi kita akan terus maju. Ngomong-ngomong soal diaspora, banyak teman-teman yang beranggapan bahwa dulu Coach Shin diasporanya sedikit tetapi tampilnya gacor gitu kan. Nah, pemain diaspora di era Coach Sintayong karena secara quantity, secara jumlah itu makin banyak, mereka pun akan mengalami yang namanya terfilter ya, atau ibaratnya terseleksi lagi gitu kan. Karena banyak sekali menurut gue pribadi nih, sorry to say, bukan ada personal atau apa, tapi murni opini pribadi. Kalau menurut gue mah di eranya John Herman,
pemain-pemain seperti Sandy Walsh, seperti Mark Klok. Mark Klok itu kan generasi pertama gitu kan. Bahkan sekarang Rafael Struijk saja sudah tidak masuk radar timnas. Dan John Raven juga sepertinya kalau oleh Romani masuk dalam squad, John Raven belum waktunya untuk bisa tembus ke squad utama ya. Akan ada banyak sekali seleksi di mana ya Sandy Walsh dan juga Sen kayaknya udah susah banget untuk bisa masuk berikut dengan Tom Haye. Kita ada sebuah apa ya, ada sebuah pertarungan, ada sebuah rivalitas baik itu pemain lokal maupun pemain diaspora. Pemain diaspora juga harus membuktikan performa mereka. Pemain lokal pun sama, harus membuktikan kualitas mereka sehingga nantinya skuad utama timnas Indonesia itu memang benar-benar pemain terbaik dari setiap posisi, dari setiap lini. Kalau sudah ada di situ, inilah kerangka untuk mimpi. Kalau di era Sintayong, mimpi lolos Piala Dunia itu seperti kita melawan kemustahilan gitu kan. Kayak ini cocoknya sebagai Cinderella story. Bahkan kalau ekspektasi kita tidak terlalu tinggi ya, gue tuh kecewa kenapa kecewa pemecatan Sintayong itu ya, karena gue berpikir, lebih baik kita itu gagal di tangannya Sintayong gitu kan, karena memang dari awal Sintayong yang membangun skuad. Tetapi ternyata karena tuntutan, karena pressure baik itu dari supporter maupun itu dari pundit-pundit, ternama, pundit-pundit profesional yang yang mengeluarkan narasi kalau mau lolos Piala Dunia harus pecat Sintayong apa segala macam, sehingga ujung-ujungnya ketika dipecat ya kita gagal-gagal juga dan gagalnya di tangan orang lain, bukan di tangan orang yang membangun skuad ini dari awal apalagi prosesnya sampai menelan waktu 5 tahun. Itu kekecewaan terhadap pemecatan Sintayong. Tetapi ya lagi-lagi hidup harus terus berjalan, kita pun harus move on dan sekarang kita harus mengeluarkan seluruh energi positif kita untuk mendukung progres dari John Herman karena tidak ada opsi lain, tidak ada kata mundur, yang ada adalah maju, maju, dan maju terus apapun hasilnya. Semoga ketika kita sudah nothing tulus, kita sudah tidak jumawa, secara supporter kita sudah lebih dewasa lagi menyikapi hasil pertandingan, inilah momen yang tepat untuk kesuksesan timnas Indonesia. Harapannya semoga at least ada trofi resmi nanti di FIFA ASEAN Cup yang akhirnya bisa mengisi, mengisi ruang lemari kosong di PSSI dalam catatan sejarah sepak bola Indonesia. Nah, itu saja mungkin harapan transisi, antara era STY dan juga era John Herman. Video ini mungkin curahan hati gue pribadi sebagai supporter timnas Indonesia. Semoga saja buat kalian yang sebelumnya, menghujat John Herman lebih awal, akhirnya bisa memberikan sedikit kesabaran lah untuk progresnya John Herman itu sendiri. Buat kalian yang kangen era STY, jujur gue juga kangen ya, tetapi ya kita bisa melihat STY di Persija gitu kan. Jadi kita masih bisa mengingat kembali vibe-vibe STY bersama timnas Indonesia dulu. Kita harus move on, kita harus berharap sebagaimana supporter, tugas kita adalah support atau mendukung apapun hasilnya. Kritik boleh, tetapi jangan terlalu personal. Oke, mungkin itu saja episode kali ini membahas tentang STY dan juga timnas Indonesia. Buat kalian yang punya pendapat, ini adalah channel yang gue buat untuk kita saling bertukar opini, untuk kita saling bertukar persepsi juga. Jadi tidak ada yang paling tahu, tidak ada yang lebih tahu, tetapi kini kita hanya menyalurkan, membicarakan timnas Indonesia. Drop opini kalian, drop pendapat kalian di kolom komentar, debatin hal-hal yang tidak kalian setujui, dan keluarkan juga unek-unek kalian tentang timnas Indonesia atau apa yang sudah kita bahas. Thank you yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Ini channel baru gue. Subscribe seikhlasnya, dukung seikhlasnya. Sampai jumpa di episode dan pembahasan selanjutnya. Bye.